Shalom, apa kabar semuanya? Semoga kita tetap dalam lindungan Tuhan. Kali ini kita akan bercerita tentang sejarah gereja GKPI. Jangan lupa, dukung channel ini dengan subscribe, komen dan share. Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI. Setidaknya ada dua versi dapat menjelaskan tentang lahirnya GKPI sebagai salah satu denominasi dalam gereja Batak. Versi pertama, versi menurut HKBP, sebagai gereja induk pemisahan jemaat ini. Versi kedua, adalah versi menurut GKPI, setidaknya menurut pendiri gereja ini lahir pada awalnya yang diwariskan hingga ke para elit tokoh gereja ini masa sekarang. Lahirnya GKPI menurut versi HKBP. 1. Denominasi ini lahir adalah sebagai hasil dari terjadinya konflik intern HKBP tanggal 30 Agustus tahun 1964. Konflik intern itu terutama dipicu oleh pergantian pimpinan dan kepengurusan pusat HKBP tahun 1962, di mana Sinode Agung HKBP tanggal 16-23 tahun 1962 telah mencahkan berlakunya TG HKBP untuk tahun-tahun 1962 sampai tahun 1972, di mana TG ini disusun oleh Sekretaris Jenderal HKBP waktu itu yakni TS Sihombing dan oleh TS Sihombing. Susunan tata gereja ini telah mengalami banyak perubahan dari tata gereja tahun sebelumnya, 1950. Satu yang sangat mendasar dari perubahan itu adalah menyangkut sistem pemilihan pimpinan dan seluruh fungsionaris HKBP. Dalam tata gereja yang lama, yang mencalonkan Eporus dan Sekjen untuk ditetapkan oleh Sinode Agung adalah rapat pendeta HKBP. Yang memilih anggota majelis pusat adalah Sinode Distrik. Keadaan ini didukung oleh sistem yang sudah sejak lama masing-masing distrik memiliki utusan menjadi anggota majelis pusat. Demikian halnya dengan pemilihan terhadap PRSS dipilih oleh Sinode Distrik masing-masing. Namun oleh tata gereja tahun 1962 hasil konsep DSTR Sihombing, seluruh unsur pimpinan dan fungsionaris, termasuk para PRSS ini dipilih langsung oleh Sinode Agung HKBP dengan masa jabatan selama 6 tahun. Selanjutnya, Sinode Agung HKBP 1962 berhasil memilih fungsionarisnya yang baru periode tahun 1962 sampai tahun 1972 dengan formasi Eporus DSTS Sihombing serta Sekretaris Jenderal adalah DSGHM Siahaan, yang pada akhirnya hasil keputusan ini menjadi polemik yang sangat berkepanjangan di dalam gereja waktu itu. Polemik, masalah yang tidak terselesaikan, ini diperkuat oleh kebijakan mutasi pertama fungsionaris HKBP ketika telah terpilih menjadi Eporus dan Sekjen. Mutasi ini menyangkut kepada jumlah 50 orang pendeta yang pada akhirnya sebagian besar mereka tidak mengindahkan SK mutasi ini. Konsistensi keadaan ini sangat mempengaruhi banyaknya masalah intern timbul di jemaat-jemaat di mana pokok yang dipersoalkan bahwa sebagian jemaat mendukung pendeta lama untuk tetap bertahan di tempat pelayanan sebelumnya dan sebagian mendukung SK mutasi pendeta yang baru ditempatkan. Konflik ini sangat berpengaruh terhadap munculnya 2 kali kebaktian minggu di satu jemaat yang berkaitan dengan SK mutasi pendetanya. Untuk menyelesaikan masalah lokal jemaat yang bermasalah ketika itu, pimpinan HKBP terpilih tahun 1962 menerapkan kebijakan memberhentikan pendeta yang tidak mau patuh kepada realisasi SK mutasinya. Namun justru cara ini bukanlah merupakan jalan keluar yang baik, bahkan sangat memperuncing persoalan di dalam gereja. Sikap yang pro dan kontra akhirnya menjadi sangat tajam berlangsung. Jemaat yang mendukung tidak patuh terhadap realisasi mutasi pendeta akhirnya memutuskan sikap putus hubungan dengan pucuk pimpinan HKBP. Ketika itu masih dicoba berbagai usaha agar mempertahankan supaya skisma tidak berlangsung di dalam gereja HKBP. Namun dari banyaknya usaha dilakukan semuanya tidak mengarah pada kesatuan gereja. Persoalan gereja akibat konflik di atas pada akhirnya semakin meluas dan semakin didukung oleh berlangsungnya konflik lain di lembaga Universitas HKBP Nomensen. Bulan September tahun 1963, Pendeta Dr. Andar Lumban Tobing, menjabat sebagai Rektor, dan Dr. Randus HMT Ompusunggu, Wakil Rektor, diberhentikan oleh Sintua T.D. Pardede yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Yayasan Universitas HKBP Nomensen, di mana pemberhentian ini dilakukan sebab keduanya dinilai menentang kebijaksanaan Yayasan Universitas. Pada saat itu, Andar Lumban Tobing dan HMT Ompusunggu notabene adalah 2 orang majelis pusat HKBP di mana sikap mereka terhadap Yayasan Universitas dianggap sebagai ketidakpatuhan kepada pimpinan pusat HKBP. Melalui alasan ini, tanggal 15 Oktober tahun 1963 dengan didahului oleh pernyataan 2 orang tokoh ini menyatakan putus hubungan dengan HKBP, maka rapat majelis pusat HKBP memutuskan untuk memberhentikan mereka dari jabatan rektorat dan kedudukan mereka dicela oleh majelis pusat ketika itu. Bersamaan dengan masalah mutasi beberapa orang pendeta ditambah dengan masalah Universitas HKBP Nomensen, keadaan ini mempengaruhi banyaknya muncul pihak-pihak oposisi kepada pucuk pimpinan HKBP di luar jemaat.
Dua di antaranya adalah pertama, Panitia Penghubung Hasadaon HKBP, PPH HKBP. Badan ini dipimpin oleh Abner Situmorang yang ketika itu ia menjabat sebagai Bupati Simalungun. Kedua, Panitia Panindangi Reformasi, PPR HKBP, diketuai oleh mantan anggota Majelis Pusat yakni JB Simatupang dan Pendeta M. Hutauruk. Awalnya, gagasan mereka sangat baik untuk membantu pucuk pimpinan HKBP menyelesaikan masalah yang terjadi di dalam gereja. Namun, hasilnya tidaklah memuaskan sebab menurut pimpinan HKBP ketika itu, kedua badan ini sangat memaksakan kehendak masing-masing kepada pimpinan HKBP dengan menyatakan diri sebagai badan yang setingkat dengan pimpinan HKBP dalam hal mengambil keputusan bersama untuk penyelesaian masalah yang terjadi. Atas sikap seperti ini, pimpinan HKBP tidak mengakui badan ini dan tanggal 19 Oktober tahun 1963 setiap pendeta yang masuk ke badan ini dikeluarkan dari HKBP. Reaksi jemaat kemudian sangat meluas melalui kebijakan pucuk pimpinan ini. Guna memperkecil resiko atas persoalan demi persoalan terjadi, maka tanggal 10 November 1963 disahkanlah lembaga baru di dalam gereja sebagaimana dinamakan Dewan Keutuhan HKBP, di mana tujuan lembaga ini merubah personalia Majelis Pusat termasuk pimpinan HKBP. Dewan ini mengusulkan agar segera diadakan Sinode Agung Istimewa tanggal 13 Januari tahun 1964. Oleh pimpinan HKBP, mereka melihat gagasan ini sangat mengarah pada perpecahan gereja. Melaluinya tanggal 19 November 1963, pucuk pimpinan mengeluarkan surat penggembalaan kepada setiap jemaat isinya, menghimbau seluruh warga HKBP agar segala pikiran dan usul untuk menggalang kesatuan HKBP sebaiknya disampaikan melalui majelis-majelis jemaat HKBP. Usul Dewan Keutuhan HKBP untuk mengadakan Sinode Agung Istimewa ini tidak diterima oleh pimpinan HKBP. Dengan tidak dicapainya jalan damai di dalam gereja dan dalam hubungannya dengan konflik yang terjadi di HKBP, maka tanggal 19 April tahun 1964 lembaga-lembaga ini kemudian mempersatukan diri dalam wadah, Dewan Koordinasi HKBP 1950. Wadah ini ditokohi Pendeta Dr. Andar Lumbantobing bersama Pendeta Dr. SM Hutagalung. Sikap dua pimpinan lembaga ini, mereka berusaha sebagai pucuk pimpinan tandingan di dalam gereja dan menyatakan diri bahwa gereja kembali ke sistem tata gereja 1950. Alasannya sebab tata gereja yang baru, tahun 1962 sampai tahun 1972, telah menimbulkan kegawatan besar di dalam tubuh HKBP. Melalui terbentuknya Dewan Koordinasi HKBP 1950 ini dengan dipimpin oleh Pendeta Dr. SM Hutagalung, maka ini berarti bahwa lembaga gereja lain yang setara dengan organisasi HKBP telah lahir di dalam organisasi HKBP. Tanggal 2 Juli tahun 1964, Dewan Koordinasi HKBP 1950 ini bersama dengan anggota-anggotanya, mereka mengadakan musyawarah besar dan mengeluarkan pernyataan-pernyataan yang isinya sebagai berikut. A. Tidak menerima Majelis Pusat HKBP yang sekarang, periode tahun 1962 sampai tahun 1972, sebagai langkah ke arah kembalinya keutuhan seluruh HKBP, dan wadah ini menuntut mereka supaya segera diganti. B. Tata gereja supaya jiwanya kembali ke tata gereja 1950. C. Susunan dan cara pembentukan Majelis Pusat HKBP yang baru, supaya disesuaikan dengan jiwa tata gereja HKBP 1950. D. Sebelum terbentuk Majelis Pusat HKBP yang dimaksud dalam poin C, maka Dewan Koordinasi Patotahon HKBP melanjutkan pelayanan terhadap semua jemaat yang telah tergabung dalam dan yang akan menggabungkan diri pada Dewan Koordinasi Patotahon HKBP tersebut. Segala tindakan oposisi Dewan Koordinasi HKBP 1950, selanjutnya dibicarakan pada Sinode Agung HKBP 19 sampai 25 Juli tahun 1964 di Parapat. Sinode Agung ini dihadiri oleh utusan mereka yang diwakili oleh Pendeta HP Papahan. Pandangan golongan oposisi ini dituangkan dalam sebuah keputusan Sinode yang kemudian mengangkat sebuah panitia yang bernama Panitia Khusus Sinode Agung HKBP 1964 PKC. Anggota PKC ini terdiri dari 8 orang dari HKBP, orang dari pihak Dewan Koordinasi HKBP 1950. Mereka dilantik oleh Eporus HKBP tanggal 23 Juli tahun 1964. Dengan terbentuknya PKC ini, maka seluruh golongan oposisi setelah Sinode Agung tersebut semakin tidak mungkin. Ini berarti mereka harus mengambil keputusan, apakah tetap berada di dalam HKBP atau keluar dari HKBP. Dampak dan pengaruh oposisi sebelumnya di dalam gereja semakin dibatasi pengaruhnya setelah pengumuman Gubernur Sumut ketika itu, Kolonel Ulung Sitepu, membatasi dan melarang segala polemik HKBP baik umum, tulisan maupun lisan. Pengumuman ini mempertegas sikap HKBP ketika itu untuk membicarakan bahwa setiap masalah HKBP harus diselesaikan di dalam wadah PKC ini.
Mereka yang tidak patuh akan ditindak berdasarkan peraturan pemerintah yang ada. Tanggal 19 Agustus tahun 1964, golongan oposisi yang menjadi anggota PKC ini ternyata mengundurkan diri. Bersamaan dengan pengunduran diri ini, PKC mengumumkan agar setiap jemaat HKBP yang mengadakan kebaktian terpisah mulai tanggal 23 Agustus tahun 1964 melakukan kebaktian sesuai aturan HKBP. Pengumuman ini dinilai menguatkan keputusan Gubernur Sumut ketika itu, namun akhirnya keputusan ini juga tidak terlalu ampuh bagi penyelesaian masalah. Tanggal 30 Agustus tahun 1964, Dewan Koordinasi Patotahun HKBP melangsungkan kebaktian minggu di pekarangan rumah Dr. Luhut Lumbantobing di Pematang Siantar. Setelah kebaktian ini, diadakanlah rapat yang memutuskan membentuk gereja baru yang mereka namakan sebagai Gereja Kristen Protestan Indonesia, GKPI. Pimpinan gereja yang baru ini ditetapkan, Pendeta Dr. Andar Lumbantobing sebagai bisop yang pertama dan Pendeta SM Hutagalung sebagai sekretaris jenderalnya. Lahirnya GKPI menurut versi GKPI sendiri. Oleh para pelopor, pendiri gereja ini, GKPI dideklarasikan berdiri sebagai salah satu denominasi gereja Batak di Sumut. Ini terjadi tanggal 30 Agustus tahun 1964. Menurut mereka, lahirnya GKPI adalah sebagai akibat dari berbagai masalah yang terjadi di seputar organisasi gereja HKBP. Dalam hal ini konflik demi konflik sangat berkaitan dengan adanya perubahan AP HKBP tahun 1962 sampai tahun 1972. Pada satu pihak, ada keinginan akan pembaharuan pada AP HKBP, pelayanan dan keinginan akan pembaharuan kepengurusan dalam kepemimpinan HKBP. Namun, pada sisi lain adanya sebagian orang yang berkeinginan untuk tetap mempertahankan dan menekankan supaya HKBP kembali kepada aturan-peraturan HKBP tahun 1940 sampai tahun 1950. Dengan demikian dapat dipahami bahwa lahirnya GKPI adalah karena HKBP mengalami konflik internal yang telah merebak sejak tahun 1962 yang tidak terselesaikan melalui forum-forum perdamaian dan hal itu berdampak luas pada aspek persekutuan, kepemimpinan dan pelayanan gereja. Demikianlah pembahasan video kali ini. Tonton lebih banyak lagi seputar teologi Kristen yang lainnya di channel ini. Tuhan memberkati kita.